Oke teman-teman, selamat datang di penjelasan singkat setiap indikator. Pertama, dan yang paling pasti, kita perlu melakukan impor data. Pada sintaks yang telah kami berikan, ada cang pada baris 15 sampai 23 untuk dilakukan running dengan menekan segitiga hijau ini, sehingga dia bisa mengimpor data. Atau jika teman-teman melakukan running seluruhnya dari run all chunks below, maka tidak perlu melakukan running satu persatu. Tetapi kami jelaskan bagaimana jika teman-teman ingin melakukan running satu persatu per tahapan. Yang pertama, untuk melakukan tahapan import data, perlu memanggil menggunakan library foreign read SPSS. Kemudian dibaca data tersebut. Setelah dilakukan pemanggilan data dengan mengklik Run Current Chunks, kemudian dilakukan tahapan berikutnya. Untuk tahapan berikutnya yaitu pembentukan masing-masing indikator. Indikator yang pertama yaitu SDGs berkaitan dengan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang umur perkawinan pertama atau umur hidup bersama sebelum umur 15 tahun. Yang pertama, setelah kita mengimpor data, kemudian kita lanjutkan tahap yang kedua, yaitu mendefinisikan variabel indi. Di sini perlu dilakukan perubahan nilai dengan membentuk variabel baru untuk usia 20-24 tahun. Kemudian menginisiasi variabel indi yang kita awali dengan NA seluruhnya, kemudian baru memberikan nilai tertentu pada variabel indi jika dia berusia 20-24 tahun, dan jika dia wanita maka akan mendapatkan kode 0. Ini sebagai pembagi atau penyebut. Kemudian untuk data yang dia berusia 20-24 tahun, berjenis kelamin perempuan dan menikah sebelum 15 tahun, maka dia akan menjadi pembilang atau akan berkode 100. Kemudian dilakukan summary untuk melihat sebaran data sampel berapa banyak yang berkode 0 dan berkode 100. Kemudian tahap yang ketiga yaitu membentuk variabel yang menjadi desain survei. Untuk pembentukan variabel ini cukup dilakukan sekali jika teman-teman melakukan satu kali running untuk seluruh variabel indikator. Akan tetapi jika teman-teman melakukan beberapa kali running atau sempat menutup R ini atau sempat membersihkan bagian environment ini, maka pembuatan variabel yang menjadi desain survei ini perlu dilakukan setiap kali membentuk indikator. Akan tetapi jika teman-teman melakukan running dari atas sampai bawah tanpa henti berterus-terusan, maka tidak perlu dilakukan pembuatan desain survei ini berkali-kali, cukup pada tahapan ini saja. Nah, di sini variabel yang akan menjadi desain survei yaitu cluster yang terdiri dari R102, WI1 dan WI2, dan strata yang terdiri dari R101 dan R105. Maka ini adalah variabel yang akan menjadi bagian dari desain survei. Kemudian tahap yang keempat yaitu membuat desain survei. Di sini kita perlu menggunakan library survei, kemudian ada option survey lonely PSU certainty. Ini juga cukup dipanggil sekali saja untuk seluruh running ini jika dilakukan secara terus-menerus atau berurutan. Kemudian kita definisikan setiap desain surveinya. Yang pertama ID-nya adalah cluster, kemudian stratanya adalah strata, datanya adalah subset dari data yang nilai indinya bukan NA dengan weight-nya adalah FWT. Kemudian setelah membuat desain survei, kita masuk ke tahap yang kelima yaitu melakukan tabulasi dengan library ctable RSEH. Nah, di sini untuk pembuatan tabelnya mulai dari kita panggil numeratornya yaitu variabel indi, denominatornya kita tulis NA, kemudian disaggregation adalah R101 atau provinsi. Ini bisa disesuaikan dengan level disagregasi yang dibutuhkan teman-teman. Bisa provinsi, bisa kabupaten. Jika kabupaten maka perlu membuat variabel baru yaitu kabu yang merupakan gabungan dari R101 dan R102. Kemudian ada survei desain, ya ini adalah desain survei yang kita buat, dan survei data yang merupakan subset yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini seperti ini subset data. Kemudian barulah type-nya, meskipun di sini adalah proporsi, kita menggunakan type
mean atau rata-rata. Kemudian dilakukan running dengan klik segitiga hijau dan didapatkan output sebagai berikut. Begitu juga untuk estimasi level nasional, sama semua, yang membedakan hanya disaggregation-nya di sini menjadi ERNAS yang berkode 1 semua untuk seluruh amatan. ERNAS itu apa? ERNAS adalah variabel yang tadi kita bentuk di sini, yaitu berkode 1 untuk seluruh amatan. Kemudian langkah berikutnya adalah tahap terakhir, mengekspor sebagai tabel Excel. Di sini kita jadikan satu list terlebih dahulu seluruh tabel tadi, yaitu untuk yang nasional dan provinsi. Kita buat satu list, kemudian kita ekspor menggunakan library write Excel. Fungsinya write xlxx. Kemudian untuk penamaannya, 3 output ini harap tidak diubah agar dia otomatis tersimpan dalam folder output yang telah kita miliki tadi. Kemudian penamaan ini menyesuaikan masing-masing indikator. Namun untuk indikator ini namanya adalah output 41 perempuan usia 20-24 yang menikah kurang dari 15 tahun dengan R. Sekian penjelasan singkat untuk indikator ini. Terima kasih. Semangat wahai pengolah data, sukses kita nanti berkarya dengan elemen yang andalan dapat dibukakan dijalankan. Langkah 1, ayo mulai implementasi yang rapi. Langkah 2, jangan tertinggal, ini ditentukan variabel andal. Langkah 3, fokus peranmu, tentukan desain kunci awalmu. Langkah 4, ayo kita buat desain survei, pastikan tepat. Tabulasikan waktunya cepat LSEH, nilai indikator langsung di depan mata. RSE pun ikut terbaca, tajam cepat, hasil luar biasa. Langkah terakhir, tugas terakhir, ekspor ke Excel, hasilnya hadir, ada nyala, siap dipakai untuk laporan hingga kebijakan negeri. Mari bersatu di pengolah data dengan tabel RSEH terjaga di data. Sukses kuat karena bersama, ayo berkarya untuk Indonesia. Langkah 1, ayo mulai impor data siap hanya rapi. Langkah 2, jangan tertinggal, ini ditentukan variabel andal. Langkah 3, fokus peranmu, tentukan desain kunci awalmu. Langkah 4, ayo kita buat desain survei, pastikan tepat. Tabulasikan waktunya ke tabel RSEH, nilai indikator langsung di depan mata. RSE pun ikut terbaca, tajam cepat,